Hai brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairudin di channel saya Rida Jaya Motor. Untuk teman-teman semua subscriber dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, kali ini saya mau update lagi ke teman-teman mengenai beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mekanik ya, yang tidak paham tentang struktur dan tata cara turun mesin yang benar. Bro, penyukuran klep yang kita lakukan, penyukuran klep yang kita lakukan pada motor setiap kali kita turun mesin, coulter atau overhaul total seperti ini, kita overhaul total atau hanya overhead ya untuk motor ini. Untuk motor blade hanya overhead, itu pasti kita melakukan yang namanya penyukuran. Kenapa? Karena klep ini pasti akan terganjal oleh kotoran atau kerak. Nah, tujuan penyukuran itu ialah mempresisikan kembali antara derajat kemiringan klep dengan derajat seat klep agar tidak ada kebocoran kompresi. Itu tujuan utamanya. Nah, apabila penyukuran klepnya tidak bagus, itu akan menyebabkan motor ini cepat mengalami loss kompresi lagi ke depan hari. Tidak nyampe berapa bulan bahkan tahunan, loss kompresi lagi, terganjal lagi klepnya oleh kotoran. Itu ada faktor dari kesalahan pada saat melakukan turun mesin atau melakukan skur klep. Penggunaan bor, ini penggunaan bor bro, ini bor pada saat penyukuran klep itu tidak efektif, bahkan bisa saya katakan salah ya, satu. Dan yang kedua, penggunaan obat skur itu harus diperhatikan juga ya. Untuk khususnya untuk motor itu jarang sekali kita menggunakan untuk yang bagian cross atau obat skur yang kasar. Kita menggunakan obat skur yang halus. Dan juga kadar kita memberikan obat skur itu jangan terlalu banyak bro, sedikit saja. Kalau terlalu banyak itu akan menimbulkan efek baret pada seat klep bahkan pada klep. Karena tujuan penyukuran itu untuk memperhalus permukaan klep agar tidak ada kerak dan kotoran. Apabila permukaannya baret, walaupun tidak bocor, tetap kerak dan kotoran itu akan mudah menempel di permukaan seat klep dan klepnya. Ujung-ujungnya akan cepat loss kompresi karena pengguna tidak selalu memperhatikan item filter udara bro. Ini pengaruhnya di filter udara. Item filter udara itu terkadang tidak sering diperhatikan oleh pengguna. Apabila ada masuk kotoran, debu, pembakaran lagi, kerak lagi, nempel lagi kotorannya, cepat nempel, loss kompresi lagi, turun mesin lagi. Cuman gara-gara salah metode skur bro. Hasil penyukurannya maksimal itu, teman-teman bisa perhatian ya. Hasil pengukurannya maksimal itu, coba saya fokus sedikit, fokus. Oke bro, ini saya dapat fokusnya. Oke, hasil penyukurannya maksimal itu tidak ada permukaan yang baret di bagian klep bro. Ini tidak ada baret sama sekali, betul-betul mulus. Kalau seandainya dia ada baret, itu hasil penyukurannya nggak bagus. Metode penyukuran yang bagus nanti saya tunjukin supaya hasilnya maksimal. Terus juga untuk di permukaan headnya, di seat klepnya, teman-teman perhatikan tidak ada baret, mulus. Itu yang bagus. Dan dicek pasti nggak bocor. Kita cek seperti ini, tidak akan bocor. Ya, itu perlu teman-teman perhatiin. Ini vital banget. Ini kerjaan mudah, tapi dianggap sepele dan mau cepet penggunaan dengan bor itu nggak efektif. Ya, kita harus menggunakan metode manual, bahkan sampai alat berat teman-teman. Saya mekanik alat berat juga, bahkan sampai doser, excavator, heavy equipment yang lainnya like vehicle, mobil ya, 16 silinder, 8 silinder, 4 silinder, semua metodenya manual. Kecuali teman-teman punya alat yang canggih, derajat pembukaan klep seperti pabrikan. Ini diukur derajatnya, ada cutting ada cutting seat klepnya, alatnya canggih, bisa menggunakan alat secanggih itu. Tetapi kalau tidak punya alat yang canggih, tidak usah menggunakan bor, pasti tidak akan efektif, pasti akan menghancur bagian dari seat klepnya. Oke, dan hasil penyukurannya tidak akan maksimal. Sabar, itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, saya tunjukkan metode cara skur yang baik. Oke brother, saya tunjukin obat syukurnya udah saya taruh ya. Nih, tuh obat syukurnya ya.
Oke, kita masukkan. Set. Posisi penyukuran manual buat teman-teman pemula ya. Kalau profesional ya udah nggak usah deh. Profesional kan sudah ahli. Buat teman-teman pemula, posisi penyukuran itu searah jarum jam. Kita angkat nih bro, set, angkat seperti ini. Oke, teman-teman lihat ya pergerakannya, kita angkat seperti ini, terus dorong ke bawah. Tek. Nah, satu arah putaran seperti ini. Di arah putarannya seperti ini, tek, tek, geseknya segini, gitu. Jadi jangan bolak-balik, jangan kayak gini, terus menerus sampai terdengar suaranya hilang. Kalau suaranya sudah terdengar hilang, baru teman-teman bisa kasihkan solar atau bensin di permukaannya sedikit. Kalau suaranya sudah agak mengecil, ya, berarti tandanya obat syukur itu sudah menghalus, ya. Oke bro, ini terdengar suaranya agak mengecil. Tadi saya skip karena memang durasinya memang agak lama sampai suara gesekannya itu agak halus. Setelah dia suara gesekannya agak halus seperti ini, kita rasakan terus sampai betul-betul obat syukur itu betul-betul halus dan menyatu gitu loh. Metodenya memang seperti ini bro. Mau alat berat pun seperti ini metodenya, kecuali punya alat yang canggih. Motor susah nyala, ngompos tenaganya kosong, faktornya ada 50% di bagian kompresi, bahkan bisa saya katakan 70% di item kompresi. Itu yang teman-teman perlu perhatian khusus untuk bagian penyukuran klep, jangan dianggap sepele. Tuh suaranya agak halus kan, baru kita kasihkan bensin sedikit saja. Oke. Oke. Cabut, bersihkan sedikit. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya. Oke. No baret. Ya. Untuk di klepnya. Oke.
Oke. Sip. Oke. Satu juga lagi tips dari saya buat teman-teman semua, pada saat melakukan pembersihan di bagian head, ya usahakan jangan menggunakan benda yang agak tajam seperti obeng dan lain sebagainya yang bisa merusak struktur dari kubahnya. Kita bisa menggunakan bor dengan mata kawat seperti ini. Kita bersihkan di permukaannya sampai bersih. Ya, gitu aja. Simple sebenarnya. Yang penting jangan mau cepet ya, jangan mau mudah tapi hasilnya tidak maksimal. Oke, sip. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.